Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Aryani, CGP Angkatan 5, Kota Banda Aceh. Kali ini saya akan mempersembahkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Jadi begini Ibu, saya ada rencana untuk melaksanakan coaching dengan teman saya. Ada permintaan memang dari teman itu untuk mungkin untuk ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum nanti saya ngobrol-ngobrol kan saya juga perlu persiapan nih. Yang pertama saya minta Ibu untuk menjadi pengamat dalam kegiatan ini. Yang kedua mungkin saya juga ingin ngobrol-ngobrol dulu dengan Ibu supaya coaching kegiatan coaching yang akan saya laksanakan nanti berjalan dengan baik dan lancar. Ini tujuannya ini Ya. untuk menjadi pengamat ya Pak, mengamati proses coaching Ya, Bapak. saya minta Ibu nanti Oh, untuk ya, baik. menjadi pengamat di Oke, baik, proses Pak. ini. Ya. Jadi Pak kira-kira ini kan mau coaching nih, Bapak Ya. sebagai coachnya ya. Iya, saya sebagai coachnya. Sebelum melakukan coaching, kira-kira apakah Bapak sudah mempunyai mungkin rubrik penilaian gitu tentang percakapan coaching nantinya yang akan Bapak lakukan? Iya, saya sudah menyusun ya rubrik penilaian untuk pelaksanaan coaching nanti. Mulai dari beberapa indikator sudah saya susun yang mulai fokus pada coaching bisa bersikap terbuka dan ingin tahu memiliki kesediaan kesadaran diri yang kuat dan beberapa hal yang saya pikir itu diperlukan untuk sebuah rubrik penilaian ya. Sudah ada ya Pak ya indikator? Iya, sudah saya susun. Tapi mungkin juga nanti saya minta Ibu koreksi juga. Oh ya, boleh Pak. Ya, baik. Kemudian tadi kan sudah ada indikatornya nih Pak. Kira-kira dari indikator tersebut kompetensi coaching apa yang mungkin Bapak ingin kembangkan? Iya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu terutama pada menyusun pertanyaan yang berbobot. Kadang-kadang kan saya masih bingung juga ya, pertanyaan ini berbobot atau tidak. Kemudian ya ingin disitulah untuk lebih berkembang bagaimana. Jadi saya catat ya Pak ya. Iya. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak observasi yang saya harus observasi? Iya ya, dari yang secara umum kan jadi Bu ya, menyusun pertanyaan berbobot ya. Tapi secara spesifik mungkin saya ingin memiliki kemampuan atau ingin berkembang pada bagian bagaimana saya bisa membuat si coaching ini lebih terbuka ya, lebih pertanyaan-pertanyaan saya itu bisa memantik coaching untuk lebih terbuka berbicara panjang lebar gitu. Ya. Secara luasa ya. Baik. Ya bisa. Baik, Pak. Kemudian mungkin apa yang menjadi indikator pencapaian dari tujuan yang ingin Bapak kembangkan? Ya, saya mungkin indikatornya bisa dilihat dari apa ya? Kalau menurut saya sih bisa dilihat dari bagaimana si coaching nanti kawan saya ini bisa terbuka ya, berbicara ngobrolnya itu banyak dan nyaman gitu ya. Dan dia bisa dilihat mungkin dari nanti saya akan meminta umpan balik juga dari kawan yang akan saya coaching ini, bagaimana umpan balik dari beliau ini sehingga itu mungkin akan menjadi salah satu indikator saya melaksanakan coaching secara atau berhasil atau tidak di situ. Iya. Persiapannya sudah sangat matang ya Pak ya. Tadi sudah ada indikator penilaiannya, sudah ada yang ingin dikembangkan, Iya. secara spesifik mau diobservasi dan terakhir sudah ada ketercapaiannya itu pada poin apa juga sudah ada. Iya. Sudah ini Pak, sudah maksimal nih, sudah bisa kita laksanakan coaching. Kira-kira kapan nih Pak mau Iya. coachingnya? Coachingnya mau saya laksanakan mungkin minggu depan sekitar hari Senin atau Selasa. Nanti saya akan konfirmasi ke Ibu. Saya juga akan selain waktu yang
yang senggang lah ya, di waktu ibu yang senggang, kemudian juga waktu yang pas ya, sama-sama tidak mengganggu aktivitas kita. Ya benar Pak, karena nih kalau kucing biasanya kan harus ada waktu yang lebih ya Pak ya. Ya, yang santai lah ya kita ya. Iya. Baik Pak, kalau begitu berarti sudah selesai nih, karena sudah jelas semuanya, tinggal kita proses rutin saja, nanti mungkin kita ketemu di Oke. tempat coachingnya. Oke, terima kasih banyak Bu Rosita sudah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol dengan saya sore ini. Saya juga berterima kasih Bapak sudah mempercayai saya. Oh iya iya. Coachingnya. Ya, sama-sama ya, kita jumpa nanti mungkin dalam kegiatan coaching ini ya. Nah, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iskinio. Waalaikumsalam Bu Asin. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih atas kesediaan waktunya Pak untuk memberikan saya coaching. Ada masalah nih Pak Ya, sebenarnya. ya, jadi baik Bu Asin ya. Kira-kira apa arah atau tujuan obrol-obrol kita pada sore ini? Seperti ini Pak, kan kita biasalah persoalannya persoalan kelas pada. Oh iya iya. Ada hal-hal yang saya lihat siswa itu ketika jam-jam terakhir itu kan Pak sudah mulai gitu. Dan saya terpikir untuk membuat apa ya Pak, ice breaking. Itu kelemahan saya Pak. Bisa Bu Asin ceritakan dulu nggak situasi di akhir pembelajaran sore itu seperti apa? Oke. Di kimia ya, saya mengaku pelajaran kimia. Kimia itu rentan dengan analisis, perhitungan yang butuh fokus tinggi. Dan saya lihat di sore hari itu seperti kurang efektif di pukul 2:30 sampai 3:30. Itu saya rasa saya butuh pencairan suasana kelas gitu. Oke, jadi Ibu menginginkan ice breaking di kelas itu supaya kelasnya menjadi lebih cair gitu ya. Iya. Kira-kira tentang ice breaking ini Ibu sudah pernah misalnya baca-baca atau misalnya mengikuti sebuah apa ya beberapa yang Ibu kuasai lah. Iya, ada. Saya beberapa kali kan ada pelatihan Pak atau Ya. workshop yang biasanya durasinya itu sangat lama. Dan di sana beberapa kali dalam waktu 2 jam saja biasanya fasilitatornya itu memberikan ice breaking itu 2, 3 sampai 4 kali. Dan itu membuat suasana jadi lebih fresh kembali dan kita lebih fokus. Dan saya ingin menerapkannya ke siswa. Namun ketika saya terapkan yang saya peroleh kan Pak cuma yang dari workshop. Ya, seperti itu. Gitu. Kira-kira apa yang menjadi kendala mungkin bagi Bu Asin untuk menerapkan ice breaking bagi siswa-siswa ini? Mungkin pertama dari pribadi saya Pak, saya kurang luas ya, maksudnya saya tidak masih terlalu fokus ketika sedang menjelaskan materi seperti itu. Dan saya juga kurang paham ice breaking yang cocok untuk siswa SMA itu seperti apa. Kira-kira dengan situasi seperti itu ya, apa hal yang paling mudah mungkin bagi Bu Asin untuk mengatasi kendala-kendala yang Bu Asin rasakan sekarang? Yang terpikir saya saat ini ya Pak, mungkin saya bisa lihat teman-teman saya terlebih dahulu yang sering membuat SBK, atau mungkin saya lanjutkan dengan melihat video-video tentang SBK, atau mungkin juga tambah lagi saya latihan diri sendiri dulu Pak. Oh, Iya. ya baik Bu Asin. Sebenarnya sudah ada teman-teman sejawat di sekolah yang juga sering melaksanakan SBK dan bisa menjadi referensi untuk Bu Asin. Ada Pak. Di YouTube terus Sangat banyak. Oleh Bu Asin. Untuk hal itu Bu Asin kapan kira-kira bisa ya
bisa melaksanakan langkah-langkah yang disampaikan Mbak Siti? Saya rasa karena ini sudah sangat urgent ya Pak, jadi mungkin udah mau akhir minggu, maka saya sempatkan waktu dari hari ini sampai minggu untuk mencari sumber yang akan saya implementasikan di minggu depan, insyaallah. Minggu depan mulai diimplementasikan. Ya, bisa diceritakan misalnya speaking yang indikator dari kalau nanti speaking masih atau tidak itu menurut Mbak Asri seperti apa? Oke, saya pengennya ketika yang saya buat speaking yang saya pilih dari hasil pencarian informasi itu nantinya membuat siswa saya itu kembali bersemangat. Ya, di akhir pembelajaran. Oke, ya, pembelajaran siswanya tidak jenuh, kembali bersemangat. Baik, Mbak Asri merencanakan ini sekitar minggu depan implementasi, berarti saya punya waktu 3-4 hari. 3-4 hari itu. Ya. Oke, boleh Mbak Asri. Ini kalau saya lihat Mbak Asri sudah punya langkah-langkah yang konkret untuk ini. Iya benar. Ya. Jadi menurut Mbak Asri gimana dari obrolan ini sudah mantap untuk melaksanakan SDG? Insya Allah sepertinya semakin mantap. Semakin mantap. Iya. Oke, terima kasih. Pasti ini di penghujung obrolan sudah sampai saya sudah dapat beberapa hal tentang permasalahan yang disampaikan Mbak Asri. Saya pikir ini pelaksanaannya juga sudah jelas ya di depan. Jadi mungkin kita bisa nanti melihat perkembangannya dalam beberapa minggu. Baik Pak, saya senang sekali kalau nantinya setelah minggu depan saya melaksanakan speaking, setelah minggu depan itu saya mempersiapkan Bapak lagi untuk melakukan evaluasi. Baik, dengan senang hati saya pun bisa sama-sama belajar. Terima kasih Bapak. Ya, semoga nanti bisa tercapai ya yang ini Mbak Asri. Insyaallah Pak. Oke, terima kasih Mbak Asri atas waktu. Saya juga terima kasih yang sudah tercerahkan. Biasanya saya butuh teman coaching ini biar saya semangat lagi Pak. Komit. Oh iya bagus. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Asri. Sampai jumpa di kesempatan. Insyaallah. Assalamualaikum Pak Hizkil. Waalaikumsalam Bu Rosita. Gimana nih kabarnya Pak Hizkil? Sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Rosita apa kabar? Saya juga alhamdulillah sehat Pak. Ini mohon maaf nih Pak sebelumnya karena kemarin saya tiba-tiba ada kegiatan sehingga tidak langsung evaluasi baru hari ini jadinya ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Jadi gini Pak, kemarin ada coaching. Iya. Kemudian saya mau evaluasi sedikit tentang coaching kemarin. Jadi kira-kira nih Pak, apa ya pada saat coaching kemarin Iya. indikator ketercapaian yang ingin Bapak kembangkan itu apakah sudah tercapai semua menurut Bapak? Ya, kemarin itu saya rasa ya yang ingin saya kembangkan itu kan pada poin mengembangkan pertanyaan menyusun pertanyaan tersebut. Iya. Saya sebenarnya jujur masih agak kesulitan sih untuk kemudian yang berbobot atau tidak. Tapi selama coaching itu berlangsung, saya sudah merasa agak lancar ya untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, saya lihat juga kuncinya juga mau bicara panjang lebar. Jadi walaupun mungkin pada diri saya masih merasa agak kurang, tapi setidaknya saya sudah merasa agak mulai lancar untuk memberikan pertanyaan dengan saya melihat indikator kuncinya yang juga mau menjawab dengan antusias dan panjang lebar. Luasa ya Pak ya. Iya, kayaknya kuncinya juga nyaman ya. Nyaman saya lihat ya. Iya Ya, benar. betul. Dan ya ini saya juga kemarin kebetulan saya juga ada mencatat ya Pak ya, Ya, beberapa betul. yang saya tangkap itu memang
saya lihat Bapak sudah bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang berdasarkan kata kunci dari permasalahan Koci. Sehingga Koci bisa lebih terbuka sehingga sampai menemukan solusinya sendiri ya Pak ya. Ya baik. Kemudian yang berikutnya nih, ini kan sudah Bapak sudah merasa sudah baik ya mungkin ya karena benar ya Pak ya. Jadi kira-kira nih ke depan apa sih kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi untuk masalah Koci? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi mungkin selain kalau kemarin itu nyusun pertanyaan berbobot ya, saya rasa yang bagian mendengar aktif ya. Mendengar aktif ini kadang-kadang saya ini juga agak kurang mungkin menangkap dari pembicaraan topik yang disampaikan oleh Koci. Jadi saya pikir itu ya saya harus banyak berlatih lagi dari yang ingin saya kembangkan ke depan. Ya, berarti yang ke depan yang ingin Bapak kembangkan itu adalah pada kompetensi mendengarkan aktif. Ya, Saya rasa di situ ya. Berarti nanti ada tindak lanjutnya ya Pak ya, artinya ya gitu ya. Ya Pak ya, saya saya pun nanti tetap minta kerjasama dengan Ibu ya untuk mengembangkan kemampuan Koci saya di Baik Pak, ini berarti saya sudah punya catatan-catatan juga untuk melihat perkembangan kompetensi coaching yang Bapak miliki. Itu kita bisa evaluasi ke depan dan saya boleh minta catatan dari Ibu itu. Oh boleh Pak, nanti akan saya berikan yang rapinya ya Pak, karena ini masih belum rapi gitu. Terima kasih Bu ya, terima kasih. Baik Pak, kalau gitu sepertinya sudah beres ya Pak, sudah selesai nih ya. Terima kasih banyak Ibu sudah memberikan banyak sekali masukan dan pembantu saya. Oke baik, saya juga berterima kasih Bapak masih mau mempercayai saya dalam observasi. Sama-sama Ibu, terima kasih Bapak. Kita ketemu lagi ya Pak ya di lain waktu. Siap. Oke, baik.